Shalom, sekali lagi Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik? Ya, luar biasa baik ya. Kami percaya meskipun mungkin senyuman kita terhalang oleh face shield, kemudian juga oleh masker. Namun saya yakin dan saya percaya ketika kita boleh ada di tempat ini bersama-sama beribadah, tentu ini adalah sebuah sukacita yang sangat baik dan sangat besar bagi kehidupan kita. Di ibadah Minggu Thanksgiving ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengingat berkat Tuhan bagi gerejanya, GKI Gejayan, bagi saya, bagi saudara, dan juga tanah air di mana kita hidup berkarya. Kita boleh ada hingga saat ini oleh karena kebaikan Tuhan saja. Dia telah memberi hidup kita, maka bagi dialah hidup saya dan saudara, mari kita berikan kepada Tuhan. Mari saat ini kita berdiri bersama semua yang diciptakan Tuhan. Kita mengangkat pujian bagi Allah yang besar. Kidung Jemaat 3, bait 1-3. Kita pujikan, kami puji dengan riang. Rahmat-Mu yang besar. Bednya yang ketiga, saudara. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya Mari kita memulai ibadah ini dengan bersama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam
yang kasih dalam Tuhan, saat ini mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sesungguhnya hidup kami adalah milik Tuhan, tetapi kami mudah melupakan siapa kami ketika kami begitu senang atau kami dalam keadaan terpuruk. Ampunilah dan balut kami dengan kasih-Mu, agar kami bejana-bejana yang retak karena kedegilan hati kami atau karena luka dalam relasi, boleh tetap mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bagi saudara yang dengan sungguh mengaku dan memohon ampun di hadapan Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah yang sampai kepada kita melalui Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Siapa di sini yang merasa bahwa kasih Tuhan baik dalam kehidupannya? Boleh silakan lambaikan tangan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ada satu pujian yang saat ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita masa pandemi, rindu banget buat ibadah secara offline ya. Dan saat ini kita diberikan kesempatan itu saudara. Oleh sebab itu, mari kita syukur, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Boleh sambil, meskipun social distancing ya, atau physical distancing, ya goyang kiri kanan boleh lah ya. Jangan terlalu kaku, boleh semuanya? Kiri kanan dulu, ayo ikut saya. Ya, oke. Karena kita akan memujikan pujian ini bersama-sama, ku naikkan syukurku. Mari ekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang bagi, hidup hanya untuk-Mu. Hey! Sekali katakan, kasih yang begitu besar, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
Haleluya. Segala ucapan syukur kita telah kita berikan kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan naikkan pujian Ku Persembahkan Hidupku. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memasuki pelayanan firman. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kami dalam kehidupan keseharian kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Kau boleh mengundang kami, Kau kumpulkan kami untuk boleh bersama bersekutu di tempat ini. Tuhan, kami sungguh merindukan suara-Mu. Karena itu Tuhan, kami mengundang Tuhan sendiri berkenan hadir melalui Roh Kudus-Mu untuk menyapa setiap kami yang ada di tempat ini.
Dan kiranya Engkau sendiri yang akan mengubah setiap perkataan manusia yang sederhana ini, di dalam segala keterbatasannya, menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang meneguhkan, dan menjadi sesuatu yang mengajak kami untuk hidup semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Penyelamat kami memohon. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai 8. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah sapaan dari sesama ciptaan yang akan tampil di depan. Sebuah gambar yang saya minta bisa ditayangkan. Nah, saudara-saudara, nah itu ucapan sapaan dari sesama ciptaan kita. Kalau saudara melihat gambar itu, kira-kira apa yang sedang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bayangkan?
Apa yang ada di benak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari gambar simpanse ini? Ada yang ketawa-tawa ya? Ngikutin itu juga ketawa-tawa ya. Nah Bapak Ibu, itu adalah gambar simpanse yang sedang menunjukkan ekspresi kegembiraan ya, karena dia mendapatkan kado, mendapatkan hadiah. Jadi itu saya mencatat itu adalah dua binatang simpanse dari yang ada di Lion Country Safari Amerika ketika mereka menerima kado atau hadiah. Nah ternyata simpanse pun bisa mengeluarkan sebuah ekspresi sukacita ketika dia mendapatkan sesuatu dari orang lain, dari manusia tepatnya. Dan dia sangat gembira, dia menunggui kado itu, dan saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga ada yang pernah punya pengalaman perasaan yang sama yang dirasakan oleh simpanse itu ketika mendapat kado. Ada perasaan senang, ada perasaan gembira karena mendapatkan sesuatu. Nah Bapak, Ibu, dan saudara, ini baru simpanse. Lalu saya akan menunjukkan gambar yang berikutnya. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saudara melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di benak dan pikiran Bapak, Ibu? Kalau dilihat dari ekspresinya, adakah rasa kegembiraan terlihat di muka anak-anak ini? Ya, tidak begitu jelas begitu ya. Nah, ini adalah gambar dari anak-anak yang ada di Kalkuta, India. Ketika mereka menyadari, mengenang bahwa Mother Teresa sudah berpulang dan meninggal. Mereka saat itu memegang foto dari orang yang menurut mereka sangat berharga. Menurut mereka sangat mengesankan dalam hidup mereka. Karena apa? Karena di tengah situasi kehidupan yang mereka hadapi, ketika mereka tidak lagi merasakan dan bisa berjumpa dengan orang yang mengasihi, menyapa, dan menerima mereka apa adanya. Kebetulan mereka adalah anak-anak yang tinggal di slum area. Mereka telah merasakan kasih yang luar biasa yang diberikan oleh seorang Ibu Teresa, dan ketika Ibu Teresa berpulang, mereka sangat kehilangan. Dan mereka sedih. Tetapi ada hal yang sama yang menjadi ekspresi meskipun secara wajah berbeda, yang simpanse tadi gembira, yang anak-anak ini antara sedih dan kehilangan, tetapi ada sebuah kesan yang mendalam ketika mereka mendapatkan pengalaman dicintai dan dikasihi. Ketika mereka mendapatkan pengalaman kebaikan orang lain. Ketika mereka merasakan sesuatu yang biasanya tidak pernah mereka dapatkan dari orang lain. Karena mereka adalah yang terbuang. Ternyata kebanyakan makhluk hidup, yang pertama simpanse, yang kedua manusia, sungguh bisa terkesan dan mengekspresikan sesuatu yang mereka terima, kebaikan-kebaikan yang mereka terima. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama-sama merayakan, menghayati akan pengucapan syukur, Thanksgiving Day. Dan bacaan yang kita baca tadi Bapak, Ibu, di ayatnya yang pertama, pasal 12 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah. Kalimat ini dibuka dengan sebuah statement
yang membuat Paulus berani menasehatkan dan meminta dengan sangat, demi kemurahan Allah. Atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, Allah itu baik kepada kita karena itu, gitu ya. Allah itu baik kepada kita, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang melatar belakangi dari kalimat ini, teks yang disampaikan oleh Paulus ini adalah bahwa Allah itu sungguh baik. Allah yang telah menyelamatkan manusia karena anugerah. Dan hanya karena anugerah saja manusia diselamatkan, dan bukan oleh perbuatan dan usahanya. Jadi saat itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dikatakan bahwa orang-orang tertentu, Rasul Paulus adalah orang Yahudi, dia juga diutus untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Ada anggapan yang sangat kuat bahwa mereka yang berhak mendapatkan keselamatan adalah hanya kelompok Yahudi. Dan itu yang masa lalu Paulus, ketika dia menjadi Saulus, masih menjadi Saulus, sangat dihidupi peran itu. Bahwa keselamatan yang dari Allah itu hanya untuk kelompok orang Yahudi. Tetapi Allah telah mencelikkan mata spiritualnya, dan sekarang dia menjadi pelayan juga untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin secara keagamaan saat itu, bahwa orang-orang non-Yahudi bisa mendapatkan keselamatan. Dan bukan karena usaha, bukan karena jerih payah manusia, tetapi karena kasih Allah yang memperluas kasih-Nya kepada semua orang dan semua golongan manusia. Dan itulah yang oleh Paulus dikatakan, itulah karena kebaikan Allah yang memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin. Keselamatan yang sebenarnya tidak bisa menjadi bagian dari kita. Tetapi itu dimungkinkan. Dan karena itu Paulus menasihatkan bahwa wujudkanlah ungkapan syukurmu karena Allah itu sudah sungguh baik kepadamu. Dan kesadaran inilah yang ditekankan oleh Paulus bahwa melakukan sesuatu karena kebaikan Allah. Menjadi sesuatu yang memotivasi seseorang untuk berubah. Dan itulah karena Paulus mengatakan, wujud nyatakanlah syukurmu karena Allah yang begitu baik itu dengan mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan hidupmu bagi Allah. Karena sebetulnya tidak mungkin ada keselamatan buat kita. Karena itu Paulus menekankan kebaikan Allah itu harus diwujudkan dan mewujud dalam kehidupan dan perilaku hidup. Yang menjadi pertanyaan kita saudara sekalian adalah, perilaku kehidupan seperti apa yang harus kita wujudkan sebagai sebuah persembahan kita? Perilaku bagaimana yang harus kita lakukan sebagai wujud persembahan dan syukur kita kepada Allah? Di ayatnya yang kedua, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara sekalian, kata berubah itu sebetulnya dari kata yang biasa kita kenal juga di istilah biologi ya.
metamorfosis ya. Metamorfosis. Artinya adalah sebuah proses perubahan, perkembangan menuju sebuah bentuk yang lain yang lebih baik dan lebih sempurna. Berubah. Tetapi ternyata kata berikutnya disambung oleh pembaharuan budimu. Kata yang dipakai dari kata pembaharuan adalah anakainosis, yang sebetulnya lebih bisa dipahami sebagai upgrading, menaikkan kapasitas, peningkatan level, peningkatan kualitas. Karena itu Paulus menasihatkan supaya setiap orang yang percaya mewujudkan rasa syukur itu dengan perubahan dan pembaharuan. Dan itu adalah persembahan yang hidup. Perubahan dan pembaharuan. Dan itulah yang disebut oleh Paulus sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang total, yang sejati, yang sebagaimana mestinya. Karena kebaikan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu apa adanya dalam sebuah proses berubah dan pembaharuan terus-menerus. Lalu apa yang harus berubah? Dan bagaimana kita harus melakukan pembaharuan diri, pembaharuan budi? Saudara, ada sebuah kisah yang saya baca mengenai seorang pramugari. Nah, kecil sekali ya. Jadi ada kisah seorang pramugari dari Dragon Air. Karena situasi pandemi ini, dia akhirnya diberhentikan atau di PHK. Tapi tidak ada cara lain, upaya lain yang bisa ditempuh untuk bisa melanjutkan pekerjaan itu karena perusahaan menjadi semakin turun, tidak laku, dan mau tidak mau supaya tetap berlangsung harus mengurangi tenaga kerja, dan akhirnya pramugari ini di PHK. Oh saudara sekalian, kita bisa membayangkan bagaimana ketika seseorang kehilangan pekerjaan yang sejak dahulu dirindukan. Pekerjaan yang sejak dahulu dicita-citakan. Dan dikatakan dalam kisah ini, seorang pramugari ini mengatakan bahwa sejak kecil saya menginginkan menjadi pramugari. Saya mengikuti sekolah pelatihan kursus hanya untuk bisa mencapai karir sebagai pramugari. Dan ketika dia berhasil menjadi seorang pramugari, tiba-tiba situasi yang berubah. 7 tahun dia bekerja sebagai pramugari. Apa yang dia capai, apa yang dia titik karir dari kecil yang dicita-citakan itu lenyap begitu saja. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi dia kehilangan impiannya, segala impian yang dicita-citakan sejak dia kecil menjadi seorang pramugari. Kalau itu menjadi bagian dari yang kita alami, kira-kira kita bisa merasakan pergumulan yang dialami oleh pramugari ini. Dan saya yakin bahwa ada juga di antara banyak pendengar yang mengikuti ibadah kita saat ini juga bergumul dalam situasi ini. Bagaimana kita bisa menghayati kebaikan Allah dalam situasi seperti ini? Ketika tiba-tiba segala sesuatu yang kita dapatkan lenyap, ketika
tiba-tiba segala sesuatu yang sudah kita rancang dengan detail untuk masa depan kita hilang, dan bahkan kita belum tahu kapan situasi ini berubah, kita akan diperhadapkan pada situasi yang sulit. Dan bisa jadi kita akan merasa, oh Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa saya justru mengalami situasi yang seperti ini? Tapi yang menarik saudara, bahwa akhirnya pramugari ini mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja administrasi. Jadi bisa kita bayangkan, dia turun level dari pramugari, lalu dia akhirnya demi menyambung hidup, dia mau bekerja sebagai administrator. Tapi apakah tanpa masalah? Tentu begitu banyak masalah. Ya, jadi ketika dia bekerja, diterima sebagai orang yang kerja di bagian administrasi, di situ dikatakan bahwa hari pertamanya bekerja membuatnya stres karena ia menyadari 4 pekerja baru lainnya masih berusia 20 tahun. Ya, kita bayangkan ya, seandainya anggap saja kalau tidak salah ini berusia sekitar 30-an, 35 begitu, melamar pekerjaan, lalu yang lainnya masih 20 tahun. Ia merasa terintimidasi bagaimana rekan kerjanya itu mampu mengetik dengan cepat. Kelihatannya hal sepele ya, tapi situasi tertentu sering membuat kita pun menjadi orang yang begitu sensitif. Dia merasa stres dan terintimidasi. Karena tidak bisa ngetik cepat, sementara yang lain bisa ngetik cepat. Dan dia sangat stres akan hal ini. Tapi saudara, yang menarik akhirnya dia bisa melewati situasi ini dan mengatakan bahwa setelah 4 bulan ia mengaku sudah mampu mengikuti kecepatan mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari proses ini Bapak Ibu dan saudara sekalian? Bahwa seorang pramugari ini akhirnya mau berproses menerima realitas yang mungkin begitu banyak peluang untuk dia bisa mengambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain. Tetapi situasi ini dirubah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menyemangati dia untuk berubah. Dari perasaan terintimidasi, lalu dia mengubahnya menjadi kekuatan positif untuk mengupdate kemampuan dan kapasitasnya, dan tidak justru mencari kambing hitam. Dia tidak hanya merubah cara berpikir, meningkatkan cara berpikir, tetapi akhirnya dia bisa naik kelas mengatasi situasi hidupnya itu, sehingga dia menjadi orang yang memiliki kehidupan yang bermakna. Meskipun dia hanya bekerja sebagai administrator. Sang pramugari ini, mantan pramugari ini bisa naik kelas. Dari dahulu korban PHK, lalu dia bisa menjadi seorang yang bekerja. Dan yang itu dia lakukan, dan dia lakukan dengan penuh kesadaran. Dan akhirnya orang lain puas melihat kinerjanya. Dan dari kisah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi berubahlah. Panggilan Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah untuk tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi orang yang mau berproses dan berubah. Nah, mungkin itu juga menjadi perenungan dan refleksi buat saudara dan saya. Mungkin dari kita sebagai orang yang mudah tersinggung,
Bagaimana kita belajar berubah untuk menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Atau malah mungkin kita belajar dan berproses untuk kita bisa naik kelas, naik tingkat. Jadi orang yang mudah tersinggung lalu tidak tersinggung. Dan kita belajar terus untuk bisa mungkin justru menjadi pendengar yang baik bagi rekan pelayanan dan rekan yang lain. Atau mungkin dari kita yang biasa dikenal sebagai orang yang suka datang terlambat dalam hal apapun juga. Kalau kita janjian selalu terlambat, atau mungkin kita janjian untuk latihan sesuatu, ini dan itu, terlambat, begitu ya. Lalu mungkin juga datang di rapat, di pertemuan, atau mungkin di ibadah, terlambat, begitu ya. Saya rasa di sini tidak ada ya. Tidak ada respon ya. Saya percaya bahwa kita sini bisa datang dengan baik dan tepat waktu. Dari orang yang biasa datang terlambat, yang dicap oleh orang lain sebagai yang selalu terlambat dalam pertemuan-pertemuan, akhirnya bisa datang tepat waktu. Dan malah mungkin kita bisa menaik kelas. Menjadi orang yang datang lebih awal. Menjadi orang yang datang lebih awal karena jadi aktivis malah mungkin. Yang ikut menyiapkan ibadah ini. Atau menjadi koordinator musik, ibadah dan lain sebagainya. Dari orang yang biasanya mudah untuk mencela. Mulai berubah untuk tidak lagi mencela orang lain. Dan malah naik kelas misalnya jadi orang yang suka menyemangati orang lain. Sebuah proses metamorfosis. Berubah dari telur, larva, ulat jadi kepompong untuk akhirnya jadi kupu-kupu. Tapi saudara, memang proses metamorfosis ini merupakan sesuatu yang tidak nyaman dan tidak mengenakan. Ada resiko untuk kepompong dibuang, diinjak, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah bagian dari proses yang mau tidak mau harus menjadi pilihan kita ketika kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan secara total. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait mengenai mempersembahkan tubuhmu. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Bahasa aslinya adalah soma, tetapi ingin saya sampaikan, kata tubuhmu yang digunakan adalah kalimat yang jamak, yang plural. Jadi sebenarnya adalah persembahkanlah tubuh-tubuh kalian gitu ya. Artinya nasihat ini tidak hanya secara person pribadi, tetapi dalam konteks sebuah komunitas. Panggilan untuk mempersembahkan diri ini harus dilihat dalam kerangka kebersamaan dengan orang lain, dengan komunitas bersama. Proses bersama-sama untuk berubah dan diperbaharui. Karena itu saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang ada di depan kita, ada simbol bejana, tanah liat, ini terlihat bagus, bejana dari tanah liat ini. Tapi ini sangat rapuh. Dan ini juga adalah gambaran tentang kehidupan kita yang mungkin mudah retak, mudah rapuh. Bejana ini bisa retak dan pecah. Sama halnya dengan hidup kita yang bisa dengan mudah retak dan pecah karena pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami. Mungkin kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Mungkin relasi yang mengecewakan dengan sesama. Atau mungkin sebuah pengalaman kita memberikan kebaikan kepada orang lain tetapi justru dibalas dengan kejahatan. Atau mungkin kita merasa bahwa doa-doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tetapi bejana yang
rapuh ini sungguh bermakna dan bisa berfungsi bagi kehidupan. Dan saat ini Tuhan juga mengingatkan dan memanggil kita untuk mempersembahkan hidup kita. Tidak lagi menunggu ketika besok kita menjadi sempurna. Atau ketika besok kita memiliki segala sesuatu dengan berkelimpahan. Tetapi sebuah proses bersama sebagai komunitas yang saling menguatkan, saling melengkapi, supaya kita juga menjadi sebuah gereja yang selalu dirubah dan diperbaharui untuk pelayanan yang lebih luas lagi. Karena itu saudara sekalian, Tuhan mengingatkan kepada kita saat ini, Tuhan sungguh amat baik. Dan biarlah kita bersaat teduh sejenak untuk kembali melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menunggu jawab saudara dan saya untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita. Amin. Saudara-saudara, meskipun kehidupan kita bukanlah kehidupan yang sempurna, mungkin kita hidup penuh dengan pengalaman kekecewaan, seperti bejana yang retak. Tapi ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Allah memberikan matahari kepada setiap orang, baik dia baik maupun jahat. Allah menumbuhkan bunga, sayur, yang menunjukkan kasih-Nya yang tidak berkesudahan di tengah segala pergumulan kehidupan kita. Allah yang dahulu telah memelihara dan menuntun kehidupan kita adalah Allah yang sama, yang akan menyediakan dan menuntun pergumulan kita ke depan. Dan Allah yang sama saat ini menyuarakan panggilannya agar saudara dan saya hidup di dalam Dia. Dan di dalam ingatan akan kebaikan Tuhan. Maukah saudara menyatakan bahwa saudara mau hidup bagi Dia? Bagi Dia yang telah mati. Maukah saudara menyatakan bahwa saudara mau hidup bagi Dia yang mati agar saudara-saudara beroleh hidup? Maukah saudara mempersembahkan hidup saudara bagi kemuliaan-Nya? Di dalam segala keterbatasan dan kelebihan kita. Apa talenta yang Tuhan berikan pada saudara? Pakailah itu untuk melayaninya. Dan jadikan komunitas ini
gereja ini sebagai tempat bagi saudara untuk tumbuh bersama, berproses untuk memperbaharui diri dan berubah. Jika saudara ingin terlibat dalam pelayanan gerejawi, jika saudara tergerak untuk terlibat dalam pelayanan gerejawi, maka saudara bisa menghubungi kami atau melalui link yang tertera dalam kolom deskripsi yang akan ditayangkan dalam ibadah ini. Setelah saudara pulang nanti, saudara juga bisa melihat akun media sosial GKI Gejayan. Yang menunggu keterlibatan saudara untuk kita boleh berproses bersama. Ku persembahkan hidupku, biarlah menjadi kerinduan yang kita nyatakan dalam pujian. Ya Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Jadikanlah hidup kami sebagai sebuah persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang terjadi dan yang menjadi pergumulan kehidupan kami satu persatu. Di balik segala sukacita, keceriaan, di balik segala apa yang nampaknya baik-baik saja, Engkau paling tahu. Karena itu saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan setiap kami yang ada di tempat ini. Untuk setiap pribadi yang di dalam hati kecilnya ingin berubah dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri melihat dan mendengar. Tuhan akan memampukan, Tuhan meneguhkan setiap suara hati kami yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dan kami undang Engkau untuk bekerja dalam setiap kami, supaya kami dikuatkan untuk mewujud nyatakan kerinduan kami, memberikan hidup kami sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang saat ini mungkin sudah terlibat dalam berbagai pelayanan. Engkau sendiri yang paling tahu apa yang menjadi isi hati kami ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, kerinduan mereka untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang semakin baik, yang selalu berubah dan saling mengubah satu dengan yang lain,
sehingga pelayanan mereka boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan begitu banyak saudara kami di masa pandemi yang masih tidak kunjung jelas kapan berakhir. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Tuhan meneguhkan bahwa Tuhan adalah sahabat yang akan bersama dalam perjuangan dan pergumulan mereka, sehingga mereka boleh kembali diyakinkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Berani mengambil keputusan-keputusan yang keluar dari kenyamanan. Dan Tuhan boleh menganugerahkan keberhasilan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi GKI Gejayan dalam segala pergumulannya, untuk boleh terus terlibat dalam misi Allah bagi dunia ini. Dalam segala kekurangan, keterbatasannya, Tuhan tahu apa yang sedang dipergumulkan oleh gereja ini. Kiranya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja ini melalui partisipasi setiap kami yang boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh mengelola bangsa ini dengan sungguh bertanggung jawab, dan mereka boleh sadar bahwa Tuhan sendiri akan menuntut pertanggungjawaban dari mereka. Dan biarlah bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang terberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh muka bumi dan sepanjang segala masa, kita ikrarkan iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, di Minggu Thanksgiving ini, mari kita mengingat kebaikan Tuhan bagi gerejanya, sehingga GKI Gejayan dapat terus melaksanakan pelayanan gerejawi seperti peribadahan, diakonia, tim perlawatan, tim pelayanan kedukaan bagi jemaat ataupun simpatisan, pelayanan anak, remaja, pemuda, dewasa muda, dewasa, lansia, kantor gereja dan operasional pendukung, gebetan, gerak bersama tanggap bencana COVID-19, Gejayan Tetulung, dan masih banyak lagi. Oleh kebaikan Tuhan juga, Bapak, Ibu, Saudara dapat terlibat dalam mendukung pelayanan ini sebagai aktivis sesuai talenta masing-masing seperti aser dan PL, singer, pemain musik, media, lektor, pengurus wilayah, dan lain-lain. Mari terus menghidupi semangat mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan dalam peran aktif kita maupun dengan menyokong pelayanan gerejawi melalui persembahan mata uang secara tunai atau dengan transfer dan scan QRIS. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari kitab Tawarik yang pertama, pasalnya yang ke-16, ayat ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Selamat memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 264, bait 1 sampai dengan 3, apalah arti ibadahmu. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada sujud dan sungguh. Ibadah sejati, ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Tulus dan jujur, ibadah murni bagi Tuhan. Kita pujikan baitnya yang kedua. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita pujikan baitnya yang ketiga, saudara. Berbahagia orang yang hidup beribadah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terlemah. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bagi Tuhanlah persembahan kami, segala hormat, puji dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan dalam doa syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah sumber kehidupan kami, dengan hati yang penuh syukur Tuhan, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan untuk kegiatan pelayanan kami, menjadi saluran berkat buat sesama kami, dan itu semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, untuk Tuhan pakai sebagai sarana berkat untuk sesama kami. Juga gereja Tuhan ini ya Tuhan, kiranya Engkau pakai, memampukan setiap kami untuk ambil bagian dalam kegiatan pelayanan, sehingga gereja Tuhan ini boleh menjadi kesaksian untuk memuliakan nama-Mu. Berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, juga setiap bidang-bidang dan komisi yang menggunakan persembahan ini, kiranya kami boleh menggunakan persembahan ini dengan penuh hikmat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Mari kita kembali sebagai pribadi yang penuh syukur dengan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah sejati bagi Allah, dengan peka dengan apapun yang ada di sekeliling kita, dan memilih hidup bagi Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan Yesus. Mari persembahkan hidup kita sebagai ibadah sejati bagi Allah kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempat ku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kemenangannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kemenangannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku.
Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera-Nya.